efektif namun murah untuk memerangi resiko penyakit pada budidaya ikan. Nah, selain itu, pemberian vaksin yang tepat untuk mencegah penyakit bakteri memberikan solusi terhadap efek bahaya dari antibiotik. Ini berdasarkan penelitian Muhammad Aris et al. 2019. Umumnya, survival rate ikan yang diberi vaksin ini lebih tinggi dibandingkan ikan yang tidak divaksin. Next. Nah, berikutnya vaksin rekombinan. Nah, vaksin rekombinan ini secara umum dapat diartikan sebagai inovasi pengembangan vaksin dengan memanfaatkan bioteknologi dengan memutasi suatu vektor untuk mengekspresikan antigen dari virus patogen dengan cara menyisipkan gen target ke dalam genom vektor. Next. Nah, menurut Sasela et al. 2012, vaksin rekombinan merupakan hasil rekayasa genetik di mana sekuen gen virus yang bersifat imunogenik disisipkan ke plasmid dan dipropagasi pada bakteri. Vaksin rekombinan ini dibuat melalui teknologi DNA rekombinan yang pada dasarnya merupakan teknologi pengklonan gen yang direkayasa lebih lanjut untuk menghasilkan produk protein yang diinginkan. Hal ini berdasarkan penelitian Surmiasi 2018. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu tujuan aplikasi vaksin rekombinan. Yang pertama itu lebih mudah dan murah dari segi harga. Yang kedua itu dapat diarahkan menjadi vaksin multivalen untuk beberapa patogen sekaligus tanpa perlu adanya booster. Next. Selanjutnya itu vaksin rekombinan itu sendiri berasal dari gen yang mengkode senyawa penyebab penyakit atau antigen yang diisolasi dari mikroba yang bersangkutan yang kemudian gen ini disisipkan pada plasmid bakteri yang telah dilemahkan. Selanjutnya itu cara membuat rekombinan vaksin atau vaksin rekombinan. Bakteri yang telah disisipi gen pada rekombinan vaksin ini itu akan membentuk antigen murni. Bila antigen ini disuntikan pada manusia, sistem kekebalan manusia akan membuat senyawa khas yang disebut dengan antibodi. Munculnya antibodi ini akan mempertahankan tubuh dari pengaruh senyawa asing yang masuk ke tubuh. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pentingnya vaksin rekombinan. Nah, untuk vaksin rekombinan itu sangat penting karena dibuat melalui teknologi DNA rekombinan yang pada dasarnya itu merupakan teknologi pengklonan gen yang direkayasa lebih lanjut untuk menghasilkan produk protein yang diinginkan. Nah, untuk pemanfaatan epitop dari protein tunggal itu sebagai vaksin memungkinkan untuk penginduksian imunitas yang tidak berefek samping dan menghindari respon imun yang diinduksi oleh bagian-bagian lain dari organisme patogen. Selain itu, vaksin rekombinan itu tidak bereplikasi dalam inang sehingga tidak patogen dan lebih aman. Itu menurut Susmiarsi 2018. Next. Untuk mekanisme penginjeksian vaksin rekombinan, yaitu setelah dilakukan penginjeksian vaksin rekombinan atau dsRNA, itu menunjukkan adanya induksi resistensi yang diduga akibat adanya mekanisme penghambatan atau interferensi infeksi virus. Untuk mekanisme perlindungan yang terjadi pada saat dsRNA diinjeksi ke dalam sel target, tidak secara langsung memicu shutdown transkripsi dan translasi protein, tetapi melalui beberapa proses antara lain seperti pemotongan untai ganda oleh enzim RNase 3 menjadi small interfering RNA, sehingga memicu terjadinya RNAi pada sel target. Kemudian siRNA atau small interfering RNA akan berikatan dengan kompleks protein RISC atau RNA inducilase complex yang akan memandu mengenal mRNA yang berisi sekuen homolog sehingga dapat berkomplement. Selanjutnya mRNA ini akan terdegradasi
Kemudian ekspresi gen secara spesifik menjadi inaktif pada tahap post-transkripsi. Imun antivirus yang diberi dsRNA itu akan melawan infeksi virus tidak hanya pada jalur imun alami, tapi juga melalui mekanisme RNAi-like untuk menginduksi potensi respon antivirus secara in vivo. Itu menurut Parendreini et al. 2018. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Midevi. Baik, selanjutnya adalah aplikasi vaksin rekombinan. Next. Nah, yang pertama ini saya ambil dari jurnal Parendreini et al. Tahun 2018 dengan judul Gen Penyandi Viral Protein 15 atau VP15, White Spot Syndrome Virus, WSSV, dan aplikasinya sebagai vaksin rekombinan pada udang windu. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah mengisolasi dan merekombinasikan gen penyandi VP15 dari WSSV sebagai vaksin dsRNA serta menganalisis aplikasinya pada udang windu. Nah, di sini ada dua gambar. Yang pertama ini ada gambar grafik. Di sini udah dijelaskan bahwa yang segitiga ini ada kontrol dan yang bulat ini adalah penggunaan vaksin VP15. Nah, ini yang di bawah adalah hari setelah uji tantang, dan yang di samping ini yang vertikal sintasan atau survival rate-nya. Nah, dari gambar yang pertama ini atau gambar 4, sintasan kumulatif udang windu Peneus monodon yang diuji tantang dengan WSSV menunjukkan bahwa ketika hanya kontrol aja gitu, setiap harinya itu lebih rendah gitu daripada yang diberi vaksin VP15. Jadi bisa disimpulkan bahwa ketika diberi vaksin VP15, survival rate-nya itu lebih tinggi dibandingkan dengan tidak diberikan vaksin VP15. Nah, selanjutnya beranjak ke gambar 5, gambaran histopatologi hepatopankreas udang windu yang ditantang dengan WSSV. Nah, yang pertama ini skala bar 20 mikrometer yang bagian A, terus yang bagian B itu kontrol negatif, yang bagian A itu kontrol negatif, maaf, yang bagian B itu udang dengan vaksin, yang bagian C itu udang tanpa vaksin. Nah, bisa dibandingkan perbedaannya, yang bagian B itu lebih mendekati bagian A, artinya bagian yang terinfeksinya itu tidak sebanyak bagian C gitu. Bisa dilihat di tanda panah merah ini bagian-bagian yang terinfeksi di bagian C, sedangkan di bagian B itu tidak ada yang terinfeksi, seperti halnya di bagian A. Begitu. Oke, next. Nah, untuk selanjutnya, itu saya ambil dari jurnal Sutanti et al. Tahun 2016 dengan judul Produksi dan Aplikasi Vaksin DNA Streptococcus iniae untuk meningkatkan imunitas nila atau Oreochromis niloticus. Tujuan dari penelitian ini adalah memproduksi dan mengaplikasikan vaksin DNA Streptococcus iniae untuk meningkatkan imunitas ikan nila. Nah, di sini ini hasil pengamatan ini menggunakan dosis 25, 50, 75, dan 100 mikrogram per mikroliter. Dan ini yang pertama, gambar kedua ini, ada persentase survival rate pada ikan nila tersebut pada dosis yang berbeda. Yang pertama ada kontrol, ada 25 mikrogram per mikroliter, dan seterusnya. Ini dapat dilihat bahwa hasil tertinggi ini, survival rate-nya itu terjadi pada dosis vaksin 50 mikrogram per mikroliter. Nah, yang di bawahnya ini adalah nilai relatif persentase survival atau nilai relatif dari survival rate itu sendiri.
Begitu juga dengan hasil tersebut, pada dosis 50 mikrogram per mikroliter, itu juga lebih tinggi dibandingkan dosis yang lainnya. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan vaksin yang paling efektif digunakan dosisnya itu pada dosis 50 mikrogram per mikroliter. Nah, untuk gambar 4, yaitu histopatologi organ mata ikan nila. Yang A ini mata ikan nila normal, dan yang B ini mata ikan yang mengalami eksoptalmia karena infeksi Streptococcus iniae. Bisa dilihat di sini di yang ditunjuk panah perbedaannya dengan yang gambar A yang tidak ada sama sekali tidak ada sama sekali yang seperti yang ditunjuk di bagian B. Ini kayak ada garis-garis gitu. Dan ini ada 2 di bagian B yang ditunjuk panah. Oke, untuk selanjutnya. Oke, untuk selanjutnya, jurnal yang saya gunakan yaitu Mahardika et al. Tahun 2018 dengan judul aplikasi vaksin bivalen atau VNN dan GSDIV pada pemeliharaan larva ikan kerapu suno atau Plectrophomus leopardus. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui efektivitas vaksin bivalen atau kombinasi antara vaksin protein rekombinan, VNN, dan GSDIV dalam mencegah infeksi virus VNN dan GSDIV pada pemeliharaan larva ikan kerapu suno. Nah, larva kerapu suno dengan pemberian vaksin bivalen maupun tanpa pemberian vaksin menunjukkan pertumbuhan panjang yang sama selama 50 hari pemeliharaan. Bisa dilihat pada gambar 1, hal tersebut menunjukkan bahwa vaksin bivalen tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan panjang larva kerapu suno. Bisa dilihat tidak terlihat perbedaan yang signifikan. Yang warna biru itu tanpa vaksin dan yang warna oranye itu dengan vaksin. Kita bisa lihat pada hari ke-5, 10, 15 hingga ke-50 itu tidak terlihat perbedaan yang signifikan pada penggunaan atau tanpa vaksin. Untuk gambar selanjutnya itu tabel 2. Di sini adalah sintasan larva kerapu suno yang diberi vaksin bivalen melalui pakan alami selama 50 hari. Di sini juga ada perlakuannya, yaitu vaksinnya, terus tanpa vaksin, bisa dilihat rata-ratanya, survival rate-nya. Di sini yang paling tinggi itu pada percobaan pertama, hasilnya 4,07 pada pemberian vaksin, dan tanpa vaksin itu 3,17. Oke, next. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Next. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau ketidaktahuan yang tidak kami sadari. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada kelompok 8 ya atas presentasinya. Kak Siska ini langsung tanya jawab. Ya, langsung tanya jawab aja. Ya, mungkin untuk pertanyaan akan dibuka untuk 3 orang penanya terlebih dahulu. Bagi yang ingin bertanya bisa raise hand ya. Dipersilahkan. Oke, sudah ada 2 orang penanya. Mungkin dari Mahdiah terlebih dahulu bisa dipaparkan pertanyaannya. Terima kasih Yola. Apakah suaranya jelas? Jelas, Rosa. Iya, untuk kelompok 8 izin bertanya. Jadi tadi kan disebutkan tentang epitop ya.
Yang ingin saya tanyakan, apa hubungan antara epitop dan vaksin rekombinan itu sendiri? Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih Rosa atas pertanyaannya. Mungkin dapat ditampung dulu ya pertanyaannya. Selanjutnya untuk Muhammad Hadi, dipersilakan untuk memaparkan pertanyaannya. Ya, terima kasih. Saya ingin bertanya kepada kelompok vaksin rekombinan ini, cara kerja dari vaksin rekombinan ini bagaimana? Apakah suara saya jelas terdengar? Ade, maaf, bisa tolong diulang pertanyaannya? Oh, iya, maaf. Ya, oke. Oke, saya ingin bertanya mengenai vaksin rekombinan ini, bagaimana cara kerjanya ya dari vaksin rekombinan ini? Oke, terima kasih Hadet pertanyaannya. Kemudian dari Akram Mubarak, dipersilakan. Oh, iya. Terima kasih untuk jadi mungkin yang saya tanyakan tadi kalau nggak salah di slide 14 atau 15 gitu ada ngebahas tentang efek tentang vaksinisasi pada ikan kalapusunu gitu. Tapi yang mau saya tanyakan sebenarnya bagaimana efektivitasnya atau mungkin efeknya vaksinisasi pada larva ikan kelapu pada slide 14 atau 15 itu. Itu sih mungkin. Oke, terima kasih Akram atas pertanyaannya. Teman-teman kelompok 8 bisa menjawab dari sekarang ya. Izin masuk. Izin menjawab pertanyaan dari Rosa tadi mengenai epitop. Epitop itu seperti bagian yang dikenali oleh antibodi. Nah, biasanya itu ditemukan pada salah satu atau beberapa protein yang berada di permukaan organisme patogen. Kalau untuk hubungannya itu isolasi gen yang menjadi epitop ini atau bagian imunogen dari protein dan mengekspresikannya itu di dalam sel inang merupakan dasar dikembangkannya vaksin subunit rekombinan seperti itu. Apakah dapat diterima, Rosa? Bagaimana, Rosa? Apakah jawabannya dapat diterima? Iya, sudah paham. Terima kasih. Ya, terima kasih, Rosa. Untuk pertanyaan HD dan Akram bisa dijawab kelompok 8 ya. Baik, ya, izin masuk. Saya mau menjawab pertanyaan dari HD, yaitu bagaimana cara kerja dari vaksin rekombinan. Untuk vaksin rekombinan sendiri itu bekerja dengan cara mengkode senyawa dari penyebab penyakit atau antigen yang telah diisolasi dari mikroba, yang kemudian gen itu sendiri disisipkan pada plasmid bakteri yang sudah dilemahkan terlebih dahulu. Bagaimana, Adik? Puas dengan jawabannya? Bagaimana, HD? Apakah jawabannya dapat diterima? Oke, baik. Cukup saya pahami. Terima kasih, Tito. Untuk pertanyaan yang terakhir tadi dari Akram. Silakan kelompok 8. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Akram. Kalau nggak salah tadi pada slide 14 itu membahas tentang larva kerapusunu ya yang divaksinasi. Nah, Akram menanyakan tentang efektivitas vaksin tersebut pada larva kerapusunu. Nah, berdasarkan jurnal yang saya baca dari Mahardika et al. Tahun 2018, hasil uji tantang dengan virus VNN dan YSD-I5 menunjukkan bahwa pada perlakuan aplikasi vaksin bivalen pada larva kerapusunu melalui pakan alami, rotifera, dan artemia mampu menunjukkan sintasan yang lebih tinggi dan berbeda nyata
P-nya itu kurang dari 0,05 dibandingkan dengan larva yang tidak diberi vaksin. Namun, sintasan yang diperoleh dalam uji tantang ini masih rendah, karena kurang dari 50%. Hal tersebut disebabkan benih ikan kerapu sunu dengan ukuran 1,5 sampai 2,5 cm masih sensitif dan cepat stres pada saat dipindahkan ke dalam wadah uji akibat adanya perbedaan lingkungan pemeliharaan dan penanganan yang tidak nyaman pada benih kerapu sunu tersebut. Apalagi dalam hal uji tantang virus yang dilakukan dalam ruang tersendiri dalam bak tanpa air mengalir, sehingga seringkali kualitas airnya itu menjadi faktor pembatas si ikan larva kerapu sunu tersebut. Mungkin sekian, Akram, apakah sudah terjawab? Baik, terima kasih. Oke, pertanyaan ketiganya sudah terjawab. Kak Siska, apakah dicukupkan atau bagaimana? Ada ya? Udah habis ya? Kalau udah habis boleh diakhiri saja. Oke, sekian presentasi dan diskusi dari kelompok 8. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Next kelompok 9 ya. Silakan disiapkan. Kasih dari aku ngerjain cerita dulu. Tolong ya besok. Silakan kelompok 9. Ayo kelompok 9. Kelompok 9 nggak ada, next kelompok 3 aja. Maaf Kak, itu sedang share screen Kak. Apakah sudah terlihat Kak? Masih hitam, Rita. Apakah sudah terlihat? Halo? Sudah lihat. Oke. Selamat pagi kepada asisten praktikum dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, saya Lydia Gulta yang akan memandu jalannya presentasi pagi ini. Materi yang akan dibawakan oleh kelompok 9 adalah teknik transfer gen pada ikan. Berikut ini adalah anggota dari kelompok 9, ada Rita Aryani, NIM C141, ada Sundari Rahayu, NIM C148, ada Hafsa Akidatun, NIM C192, dan saya sendiri, Lydia Yobita, NIM C197. Nah, pada
pada kesempatan ini kami akan membahas 4 poin, yaitu pada bagian pertama berisikan definisi, pada bagian kedua ini adalah metode transfer gen atau transgenesis, pada bagian ketiga ini adalah tahapan pembuatan ikan transgenik, dan pada bagian keempat ini nanti diiringi oleh video mengenai langkah-langkah dalam transfer gen. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, sebelumnya apa itu teknologi transgenesis? Jadi transgenesis ini merupakan suatu proses mengintroduksikan DNA eksogenus atau DNA asing ke hewan uji dengan tujuan untuk memanipulasi struktur genetiknya. Next. Ya, untuk metode yang digunakan dalam transfer gen diantaranya adalah mikroinjeksi, elektroporasi, dan transfeksi. Nah, untuk mikroinjeksi adalah metode yang dilakukan dengan menyuntikkan gen promotor ke dalam inti zigot atau sitoplasma. Kemudian untuk elektroporasi adalah metode dengan memasukkan molekul DNA ke dalam embrio atau sperma dengan menggunakan kejut listrik secara singkat dan cepat. Dan untuk metode transfeksi, ini dapat diaplikasikan untuk penyisipan gen dengan bantuan vektor virus yang menggunakan reagen sebagai bahan transfeksinya. Next. Oke, seperti yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya, mikroinjeksi ini merupakan metode penyuntikan gen promotor ke dalam inti zigot atau sitoplasma menggunakan gelas pipet yang sangat kecil dengan diameter ujung jarum sekitar 0,05 sampai 0,15 mm. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, lanjutnya, Lydia. Nah, yang kedua ini ada elektroporasi, di mana elektroporasi ini DNA-nya itu ditransfeksi dalam sel wadah yang dialiri listrik sehingga mampu menyebabkan lubang pada membran sel, dan DNA-nya ini akan mudah masuk ke dalam sel kultur. Nah, elektroporasi ini memiliki kelebihan dibandingkan mikroinjeksi, yaitu tidak perlu memanipulasi telur secara individual, sedangkan kelemahan dari teknik elektroporasi ini jika dicobakan pada telur, yaitu ukuran telurnya ini cukup besar dan memiliki korion. Nah, korion itu sendiri merupakan lapisan jaringan fibrosa yang melindungi telur. Next. Yang selanjutnya ada transfeksi, di mana teknik transfeksi ini menggunakan reagen sebagai bahan transfeksi yang umumnya seperti ZPI, terus ekstrim gen, lipid, dan juga transfas. Di mana larutan transfeksi yang dipilih ini sebaliknya tersedia luas secara komersial, mudah diaplikasikan, memiliki kemampuan delivery yang tinggi, dan tidak bersifat toksik terhadap embrio maupun penggunaan. Nah, metode ini tuh berbasis pada penggunaan lipid sebagai agent untuk membawa gen asing melewati membran sel, di mana reagen transfeksi ini memungkinkan terjadinya internalisasi DNA asing ke dalam sel. Oleh karena itu, dapat menjadi salah satu alternatif metode dalam transfer gen. Nah, reagen transfeksi ini merupakan polimer kation atau lipid yang dapat berinteraksi dan berkaitan dengan DNA pada permukaannya. Next. Nah, yang selanjutnya ini ada tahapan dasar dari transfer gen. Yang pertama, penentuan ikan spesies, di mana dalam penentuan ikan spesies ini, ikan yang digunakan itu mempunyai karakteristik ideal, di antaranya itu siklus hidup dan reproduksinya pendek,
Terus dalam 1 tahun dapat memijah beberapa kali dan produksi telur serta sperma ikan itu banyak. Yang kedua, menyiapkan spesifik gen dengan spesifik produk dari gen tersebut yang diinginkan. Yang ketiga, melakukan isolasi DNA yang mengandung gen target atau gen of interest. Terus yang keempat ini isolasi plasmid DNA bakteri yang akan digunakan sebagai vektor. Yang keempat ini manipulasi sekuen DNA melalui penyelipan DNA ke dalam vektor dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama, pemotongan DNA menggunakan enzim retriksi endonuklease, dan yang kedua ini penyambungan ke vektor menggunakan DNA ligase. Yang keenam, adanya transformasi ke sel mikroorganisme inang. Terus yang ketujuh, pengklonan sel-sel dan gen asing. Yang kedelapan, identifikasi sel inang yang mengandung DNA rekombinan yang diinginkan. Terus yang kesembilan, melakukan penyimpanan gen hasil klon dalam perpustakaan DNA. Yang ke-10 ini memasukkan atau mentransfer perbanyakan gen hasil rekombinan yang telah dimurnikan tersebut ke dalam masing-masing telur atau sperma ikan yang dipilih sebagai ikan transgenik. Dan yang terakhir ini, pembuahan buatan dengan menggabungkan telur dengan sperma tersebut pada wadah tertentu dalam media air. Next. Nah, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Berikut merupakan manfaat atau aplikasi transfer gen dalam aquaculture. Dalam aquaculture, karakter-karakter genetik seperti peningkat laju pertumbuhan, ketahanan terhadap suhu dingin dan penyakit, dan daya tahan terhadap kadar oksigen terlarut rendah dapat diintroduksikan ke ikan yang bernilai ekonomis penting. Aplikasi transfer gen yang dalam upaya peningkatan laju pertumbuhan, yang pertama, peningkatan laju pertumbuhan. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa biaya produksi dalam aquaculture banyak dikeluarkan untuk kebutuhan pakan. Oleh sebab itu, perlu dilakukan teknik transgenesis untuk membantu dalam meningkatkan laju pertumbuhan, seperti pada ikan salmon dewasa yang dapat mencapai ukuran 3-5 kali lebih tinggi dibandingkan ikan non-transgenik. Selanjutnya yaitu tahap tahan terhadap suhu dingin. Suhu yang dingin dapat membuat ikan menjadi stres, hal itu dapat menyebabkan ikan akan mengalami kematian. Selanjutnya tahan terhadap patogen. Pendekatan untuk menghindari kerusakan akibat virus dan bakteri patogen pada ikan budidaya saat ini dialihkan ke penggunaan vaksin DNA dan agen antimikrobial. Vaksin DNA dilakukan dengan menginjeksikan DNA yang mengkodekan antigen, biasanya membran luar dari bakteri atau protein kapsid dari virus, sehingga protein diekspresikan secara in vivo dan merangsang produksi antibodi. Pendekatan ini telah berhasil digunakan pada sejumlah ikan percobaan, sebagai contoh penyuntikan pada salmon Atlantik dengan plasmid yang mengkodekan glycoprotein infectious hematopoietic necrosis virus atau IHNV dengan pengontrol cytomegalovirus promotor atau PCMV, dengan dilakukan uji challenge atau uji tantang dengan virus setelah 8 minggu menunjukkan proteksi yang signifikan. Saya ambil datanya dari Alimuddin et al. 2003. Selanjutnya. Berikut merupakan video mengenai langkah-langkah pembuatan ikan transgenik. Silakan menyaksikan.
Berikut video yang dapat kami sajikan. Selanjutnya, berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan sebagai referensi. Saya kembalikan ke Lydia sebagai moderator. Baik, terima kasih atas presentasinya. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan diskusi. Diskusi akan dibuka 2 termin, yaitu 1 termin diisi oleh 2 penanya. Yang mau bertanya boleh raise hand terlebih dahulu. Oke. Boleh Hakim. Baik, terima kasih. Jadi saya mau bertanya, pada metode mikroinjeksi itu kan prinsipnya penyuntikan gen promotor ke dalam inti zigot. Nah, jika korion atau membran telur pada ikan itu keras dan sulit untuk ditembus oleh mikropipet, lalu bagaimana cara penyuntikannya? Baik, terima kasih Hakim. Selanjutnya boleh Ade. Baik, izin bertanya kepada kelompok 9. Menurut kelompok 9, sebelum ikan yang telah dilakukan transfer gen rilis, apa yang harus diperhatikan dan dilakukan? Seperti itu, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ade. Untuk termin pertama, beri kami waktu untuk berdiskusi sebentar. Oke, baik. Untuk boleh dari pertanyaan Hakim, yaitu menanyakan kalau korion telurnya itu sifatnya keras dan susah dilakukan penyuntikan pada metode mikroinjeksi itu gimana caranya. Jadi kalau ada beberapa metode dilakukan kalau korion telurnya ini keras. Biasanya kalau pada ikan rainbow trout itu kan telurnya itu korionnya keras, maka biasanya ditusuk dulu terlebih dahulu oleh jarum yang sifatnya yang berbahan metal. Lalu kalau udah ditusuk nanti kan sudah ada lubangnya, dan melalui lubang itu maka akan dilakukan transfer gen menggunakan gelas mikropipetnya. Ada juga kalau misalnya dari ikan-ikan ciprinit, kalau korionnya itu keras, maka biasanya korion ini akan dibuang dan dengan bantuan dari proteinase, dan selanjutnya telur tersebut itu dapat disuntikan dengan mudah karena korionnya sudah dibuang. Oke, seperti itu. Gimana Hakim? Terima kasih Lydia sudah menjawab. Ya, sama-sama. Berikutnya ada pertanyaan dari Ade. Kepada rekan saya kelompok 9 ada yang mau menjawab? Oke, Lydia izin menjawab Ade. Jadi tadi kalau nggak salah kan Ade nanya kalau sebelum ikan transgenik itu sebelum rilis apa yang dilakukan. Nah, yang pertama yang menurut jurnal yang saya baca, jadi sebelum ikan transgenik tersebut liris itu, maka terlebih dahulu dilakukan pengujian atau pemeriksaan baik secara genetik maupun fenotipnya. Nah, kalau misalnya secara genotip ini tujuannya itu apakah gen yang ditransfer atau disisipkan tersebut ini udah benar-benar menyambung sesuai dengan yang diinginkan atau belum. Terus juga pemeriksaan ada tidaknya transgen yang terintegrasi di dalam genom, terus dianalisis dengan Southern blot. Nah, terus sedangkan kalau misalnya buat yang secara fenotipnya ini, biasanya dengan mengamati pertumbuhan, konversi pakan, sama bentuk-bentuk morfologinya, seperti ada tidaknya kelainan pada organ. Mungkin cukup. Bagaimana, Ade? Halo?
Baik, terima kasih atas jawabannya, Ayu. Oke, selanjutnya akan dibuka segmen kedua kepada Yolanita. Yolanita, boleh bertanya? Halo? Oke. Kayaknya, Halo. Oh ya. Maaf tadi jaringannya. Oke, izin masuk, izin bertanya ke kelompok 9 ya. Tadi kan belum dijelaskan ya tentang cara memilih gen target dalam pembuatan ikan transgenik itu. Nah, boleh nggak dijelasin dulu bagaimana caranya? Terima kasih. Apakah jelas pertanyaannya? Ya, cukup jelas. Selanjutnya boleh kepada Devi. Baik, saya Devi, NIM C115. Pertanyaannya, bagaimana cara menentukan ikan spesies pada tahapan dasar transfer gen? Terima kasih. Baik, kepada kelompok 9. Iya, izin masuk. Ya, saya izin menjawab pertanyaan dari Yolanita. Tadi bagaimana cara memilih gen target dalam pembuatan ikan transgenik? Ya, jadi untuk pemilihan gen target dalam pembuatan ikan transgenik ini terdapat beberapa poin atau syarat yang perlu diperhatikan, yaitu gen targetnya ini merupakan pengatur utama fenotip yang penting bagi aquaculture seperti pertumbuhan, kemudian memiliki ketahanan penyakit yang baik. Selanjutnya, efisiensi pakan, warnanya, dan sebagainya. Kemudian, yang kedua, tidak bertentangan dengan aturan agama atau etika, kemudian memenuhi persyaratan keamanan pangan. Jadi, gen ini bukan penyandi protein, penyebab alergi dan toksin, misalnya tetrodotoxin dari ikan fugu, dan yang keempat tidak menyebabkan ikan mati, misalnya tiaminase. Mungkin itu saja, Lydia, cukup. Bagaimana Yolanita? Halo? Halo? Yolanita? Baik, kayaknya sinyalnya... Iya, terima kasih Hafsah jawabannya. Jelas. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Devi yaitu cara menentukan ikan spesies pada tahapan dasar transfer gen. Izin masuk, Lydia. Izin jawab pertanyaan dari Devi. Tadi kan bagaimana cara menentukan ikan spesies pada tahapan dasar transfer gen. Penentuan ikan spesies itu menurut Ozado et al. Menyarankan penggunaan jenis ikan model sangat perlu untuk kepentingan pengembangan penelitian. Ikan yang digunakan mempunyai karakteristik ideal, diantaranya mempunyai siklus hidup dan reproduksi yang pendek, dalam 1 tahun dapat memijah beberapa kali, serta dapat memproduksi telur dan sperma dalam jumlah yang banyak. Bagaimana, Devi? Baik, terima kasih Rita atas jawabannya. Baik, mungkin sudah dicukupkan. Sekian dari presentasi dan diskusi dari kelompok 9. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih, selamat pagi. Oke, selamat pagi. Next, kelas grup. Silahkan dipersiapkan. Kelompok 7. Cek. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan juga kakak Bang Asprak. Kami dari kelompok 7 akan mereview materi dengan
temanya tentang konstruksi gen. Next. Maaf ya, teman saya terlempar. Bentar. Tiba-tiba laptopnya mati. Sambil menunggu, ada pertanyaan untuk kelompok 8 di chat, silakan dijawab di chat ya. Oke, sekarang udah kelihatan nggak teman-teman? Masuk Ram. Oke, mungkin. Oke, dilanjut lagi. Maaf teman-teman, sebelumnya ada kendala. Next. Selanjutnya untuk kelompok 7 terdiri dari Ade Noviana Hasanah, ada saya Denada Febrianti, ada Amirul Hidayat Gunawan, dan juga ada Akram Mubarok. Apa saja yang akan kita bahas? Yaitu yang pertama komparasi DNA eukariot dan prokariot, selanjutnya ada bahan pembuatan dan komponen konstruksi gen, serta yang terakhir nanti ada teknik pembuatan dari konstruksi gen. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, sebelum membahas mengenai bahan serta teknik dari konstruksi gen, kita juga perlu mengetahui perbedaan antara DNA prokariot dan DNA eukariot. Perbedaan di antara DNA ini yaitu terletak pada struktur gennya. Nah, untuk struktur gen prokariot secara umum terdiri dari promoter, bagian struktural, dan terminator. Untuk promoter sendiri berfungsi sebagai tempat awal pelekatan enzim RNA polimerase yang nantinya melakukan transkripsi pada bagian struktural. Kemudian selanjutnya yaitu bagian struktural, yaitu bagian yang akan mengkode urutan nukleotida dari RNA. Nah, transkripsi dimulai dari sequence inisiasi transkripsi yang berupa ATG dan codon stop yang berupa TAA atau TGA atau TAG. Kemudian ada juga terminator. Nah, terminator ini merupakan sequence tanda pemberhentian biosintesis polimer makromolekul. Kemudian untuk struktur gen eukariot, secara umum hampir sama dengan DNA prokariot, namun perbedaannya terletak pada di struktur gen eukariot ini itu terdapat intron dan ekson. Intron itu merupakan sekuens nukleotida yang tidak akan ditemukan terjemahannya di dalam rangkaian asam amino protein yang dikode oleh suatu gen. Jadi intinya si intron ini akan ditranskripsi menjadi pre-mRNA, kemudian akan terjadi pemotongan atau splicing, sehingga yang akan dikodekan itu hanya bagian eksonnya saja. Kemudian bagian yang akan ditranslasi yaitu yang bagian ekson menjadi mature mRNA. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Kemudian di sini ada bahan pembuatan konstruksi. Nah, misalnya kita akan membuat vaksin di lab kesehatan ikan atau membuat membuat di lab kesehatan ikan untuk membuat ikan transgenik. Untuk membuat ikan transgenik atau membuat protein rekombinan, maka sekuen gen targetnya yaitu vaksin gen targetnya itu untuk vaksin DNA, biasanya DNA genom atau patogen. Sementara dalam membuat ikan transgenik umumnya sekuen gen targetnya itu ialah complementary DNA atau cDNA. Tapi bukan berarti DNA genom itu tidak bisa dipakai, tetapi di eukariot itu ada introm, maka genomnya sangat panjang, sama halnya dengan protein rekombinan, umumnya menggunakan complementary DNA atau cDNA. Nah, untuk vektor cloning, enzim ekstraksi, dan enzim ligase, ini semuanya menggunakan vektor yang sama. Vektor enzimnya itu semuanya sama walaupun jenisnya akan berbeda sesuai dengan konstruksi gendernya. Nah, untuk protein untuk proteinnya tidak bisa atau efektivitasnya sangat rendah kalau kita menggunakan vektor ekspresi yang transgenik untuk membuat protein. Nah, protein yang selnya kompeten. Perbedaan itu sudah diajarkan kemarin di waktu praktikum terkait cloningnya. Untuk vaksin DNA transgenik itu biasanya sama saja, tergantung mana yang tersedia di lab, mana yang lebih murah, atau bahkan siapa yang memberikannya secara gratis gitu. Tapi kalau rekombinan protein sel itu kompetisinya itu biasanya berbeda dengan DHA, hanya BL21, karena di dalamnya tidak boleh ada plasmid yang biasanya menghasilkan proteinase. Kalau misalnya ada plasmid, kalaupun misalnya ada pada plasmid itu, maka akan merusak protein spesifik untuk protein rekombinannya. Maaf. Nah, komponen konstruksinya, bagaimana dengan komponen konstruksinya? Konstruksinya semua sama, yang membutuhkan pertama dalam membutuhkan semua promotor, tapi walaupun promotornya berbeda, membutuhkan promotor. Walaupun promotornya itu berbeda, tergantung kita ingin mengaplikasikannya di mana misalnya. Maksudnya vaksin DNA vaksin DNA kalau ingin digunakan di ikan, maka sebaiknya promotornya hydro activity. Demikian juga dengan transgenik, tapi protein rekombinan yang biasanya kita ingin membuatnya itu di bakteri E. coli. Kita harus pilih promotor yang aktif, bagus di bakteri atau di mikroalganya. Belum tentu yang digunakan di ikan itu bisa bagus di ragi atau bahkan di bakteri, tetapi semua menggunakan atau membutuhkan yang namanya promotor. Nah, gen target tadi sudah dijelaskan ya. Untuk vaksin DNA menggunakan DNA, transgenik menggunakan cDNA, dan protein menggunakan rekombinan coding sequence complementary cDNA atau metaprotein. Nah, untuk terminator atau stoknya semua dibutuhkan, baik dari vaksin DNA, transgenik, dan protein rekombinan. Nah, dalam plasmid vektor ekspresi ini ada berapanya? Jadi mulai dari promotor, gen target, dan poli A. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Cek. Ya, sebelum kita masuk ke dalam teknik dari pembuatan konstruksi gen DNA rekombinan ini, kita jelasin dulu sih apa itu teknologi DNA rekombinan. Nah, jadi teknologi DNA rekombinan ini merupakan suatu teknik penggabungan DNA dari spesies yang berbeda, sehingga nantinya akan diperoleh organisme baru dengan sifat-sifat yang diinginkan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Next. Oke, untuk tahapannya sendiri yang perlu kita ketahui, klon adalah sekumpulan individu atau bahan identik yang diperbanyak dari individu atau bahan yang sama.
Sedangkan pengklonan sendiri yaitu proses perbanyakan bahan tersebut sehingga menghasilkan bahan yang identik dengan bahan asalnya. Yang pertama itu mengisolasi DNA. Tahap awal yang dilakukan dalam pengklonan gen adalah isolasi fragmen DNA dan vektor, misalnya dari bakteri, dan setelah itu diisolasi fragmen DNA-nya. Dan lanjut ke memotong DNA. Vektor dipotong dengan enzim restriksi yang sama. Terus menggabungkan atau menyambung DNA. Tahap selanjutnya adalah menggabungkan fragmen DNA dengan vektor yang dibantu oleh enzim ligase, sehingga disebut juga tahap ligasi, menghasilkan molekul DNA rekombinan tersebut. Yang terakhir, selanjutnya ada memasukkan DNA ke sel hidup. Molekul DNA rekombinan kemudian ditransformasikan ke bakteri. Transformasi adalah proses memasukkan DNA asing atau DNA rekombinan ke dalam sel inang. Sel inang yang telah mengalami transformasi atau mengandung DNA rekombinan kemudian diseleksi berdasarkan gen penanda yang dibawa oleh plasmid. Gen penanda atau selectable marker biasanya berupa gen yang tahan terhadap suatu antibiotik gitu. Jadi sel inang yang telah diseleksi selanjutnya ditransformasi ke sel targetnya. Tahap terakhirnya itu yaitu meneliti gen yang diklon yang tadi dengan mendapatkan informasi mengenai lokasi gen, cara gen ditranskripsi, hasil translasi yang dikode oleh gen dan struktur gen. Selanjutnya menjelaskan teman saya. Seperti pada tahapan dari pembuatan DNA rekombinan ini, salah satu tahapannya adalah pemotongan DNA. Nah, di sini pemotongan DNA ini menggunakan enzim restriksi. Nah, yang mana dinamakan juga dengan endonuklease restriksinya. Jadi endonuklease restriksi merupakan suatu enzim bakteri yang mengenal sekuen nukleotida spesifik dalam suatu molekul DNA double stranded yang digunakan untuk memisahkan DNA pada lokasi tersebut, yang mana enzim ini memotong DNA ke dalam fragmen-fragmen dari berbagai ukuran tergantung dari jumlah waktu siklus pengenalan enzim yang berulang dalam molekul. Nah, endonuklease restriksi ini merupakan enzim yang umumnya diisolasi dari mikroorganisme prokariotik. Nah, enzim ini dinamai berdasarkan sumber spesies bakteri asal isolasinya. Nah, sebagai contoh, pada di sini ada ALU1 yang merupakan sumber bakteri dari Artobacter letheus. Kemudian ada EcoEROR1 yang merupakan dari bakteri Escherichia coli. Kemudian enzim-enzim restriksi ini memiliki sifat yang khusus seperti itu, yang mana dalam hal ini tiap enzim ini mengenal dan memotong hanya pada urutan nukleotida tertentu pada DNA. Seperti pada kita lihat tabel berikut, ada pada situs pengenalannya pada ALU1 yaitu ada AGCT. Kemudian pada EcoEROR1 ada GAATTC dan lain sebagainya. Next. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan dalam pembuatan PPT ini. Next. Sekian pemaparan dari kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Oke, sekian pemaparan dari kami. Selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan untuk raise hand. Oke, sudah ada 3 penanya. Mungkin di awal kita buka 2 penanya dulu ya. Yang pertama ada Anissa Zul
Zulfani. Boleh diberikan pertanyaannya? Baik, terima kasih Dinada atas kesempatannya. Saya Anissa Zulfani, kelompok 3, izin bertanya. Tadi telah dijelaskan di konstruksi gen kalau ada promotor. Nah, boleh nggak disebutkan beberapa jenis promotor yang telah diisolasi dan diuji pada beberapa spesies ikan? Terima kasih. Oke, terima kasih Anissa atas pertanyaannya. Selanjutnya ada Rita. Iya, izin bertanya mengenai apa yang membedakan antara satu jenis enzim restriksi dengan enzim restriksi lainnya. Terima kasih. Halo Rita, boleh diulang? Kurang jelas sih. Oh iya, suara saya jelas nggak? Jelas. Ya, izin bertanya mengenai apa yang membedakan antara satu jenis enzim restriksi dengan enzim restriksi lainnya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Rita. Untuk kelompok 7, apakah bisa langsung jawab atau ingin mencari tahu dulu jawabannya? Sekalian sama Lydia kayaknya. Oke, sekalian Lydia ya. Oke, Lydia boleh dipersilahkan untuk memberikan pertanyaannya. Ya, baik. Sebenarnya perkenalkan nama saya Lydia, izin bertanya. Ini kan tentang cloning ya. Jadi gimana sih proses dari proses dari perbanyakan di teknik cloning ini? Apakah sistem ini sama kayak PCR? Terima kasih. Oke, terima kasih juga Lydia atas pertanyaannya. Bagaimana kelompok 7? Oke, mungkin aku jawab dulu pertanyaan dari Anissa ya. Jadi tentang tadi beberapa jenis promotor yang telah diisolasi. Nah, kemarin sempat tadi juga sempat baca-baca jurnal. Jadi beberapa jenis promotor yang telah diisolasi itu dan diuji pada beberapa spesies ikan oleh para peneliti, yaitu promotor cytomegalovirus atau CMF dari virus manusia. Kemudian ada elongation factor 1 alpha atau EF1 alpha dari ikan medaka. Kemudian ada beta aktin dari ikan medaka juga, dan myosin light chain 2 atau MYLZ2 dari ikan zebra. Itu menurut penelitian dari Alimuddin tahun 2003. Selanjutnya berdasarkan penelitian Alimuddin juga tahun 2003 itu pada ikan aktinnya dan promotor beta aktin dan MYLZ2 yang menunjukkan aktivitas paling kuat dibandingkan dari elongation factor A. Nah, B aktin ini biasanya promotornya bersifat housekeeping gitu, selalu aktif sepanjang organismenya masih hidup sih. Itu sih mungkin Anissa, saya kembalikan lagi ke moderator. Oke, Kang, atas jawabannya. Bagaimana Anissa? Apakah bisa dipahami? Oh ya, bisa. Terima kasih. Oke, terima kasih Anissa atas pertanyaannya dan juga Aklan yang sudah menjawab. Untuk kelompok 7, apakah ada yang ingin menjawab pertanyaan dari Rita? Izin menjawab pertanyaan dari Rita. Oke. Ya, tadi pertanyaannya itu apa sih yang membedakan antara satu jenis enzim restriksi dengan enzim restriksi lainnya ya. Nah, jadi kalau misalkan tadi kita lihat juga, jadi enzim restriksi ini dia memiliki sifat gitu yang membedakan antara enzim restriksi dengan enzim restriksi lainnya. Nah, jadi sifat yang itu adalah yaitu mengenal dan memotong hanya pada urutan nukleotida tertentu pada DNA. Seperti tadi pada yang dilihat di tabel pada presentasi, ada situs pengenalan yang berbeda-beda pada tiap jenis enzim restriksinya. Nah, kemudian ada sifat berikutnya, yaitu kemampuan sebagian mereka untuk menghasilkan potongan runcing atau dikenal dengan ujung bangkung atau ujung lengket atau sticky end
ketika mereka memotong DNA yang berutai ganda. Nah, pada tabel mungkin tadi tidak terlihat ya, tidak ditampilkan. Nah, tapi pada misalkan kalau kita melihat pada PPT pada penyampaian Pak Alim gitu, dapat terlihat gitu bahwa kalau misalkan tiap jenis itu dia berbeda pada tipe cut end-nya, seperti pada misalkan Eco R1 itu dia 5 fosfat extension, kemudian pada PFU2 itu ada blunt end dan lain sebagainya. Seperti itu. Bagaimana Rita? Baik, terima kasih atas jawabannya Amirul. Oke, terima kasih Rita atas pertanyaannya dan Amirul atas jawabannya. Selanjutnya, sisa pertanyaan dari Lydia. Saya akan menjawab pertanyaan dari Lydia. Sebelumnya kita review lagi nih teman-teman. Pengklonan sendiri itu kan artinya adalah proses perbanyakan bahan sehingga menghasilkan bahan yang identik dari bahan asalnya gitu. Tadi bahan siklonnya itu yang dari diklon. Nah, jadi pengklonan gen atau dapat disebut juga dengan cloning gen dan teknologi DNA rekombinan ini biasanya melihat pada suatu proses yaitu pemindahan fragmen DNA yang diinginkan dari satu organisme ke dalam suatu vektor gitu. Misalnya plasmid. Jadi fragmen DNA dan vektor yang telah bergabung itu nanti disebut molekul DNA rekombinan. Jadi DNA rekombinan tersebut kemudian dapat diperbanyak dalam suatu sel inang. Gitu Lydia. Bagaimana Lydia? Iya. Cukup jelas, terima kasih Denada. Oke, masih juga di atas pertanyaannya. Mungkin kita masih ada sisa waktu ya Kak? Sisa. Masih 2 menit aja. Oke, mungkin ada satu pertanyaan gitu dari teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Bisa langsung raise hand saja ya. Oke. Bagaimana teman-teman? Mungkin ada yang masih bingung gitu, yang ada yang ingin ditanyakan. Izin masuk, Dena. Oke, Nurdalifa. Ingin bertanya ya? Ya, izin bertanya. Tadi tuh kan di slide tuh ada perbandingan DNA prokaryotik sama eukaryotik yang pada bagian UTR itu ya. Nah, UTR itu apa gitu? Terus fungsi dari UTR-nya sendiri juga apa? Terima kasih, Dena. Oke, terima kasih Nur. Jadi pertanyaannya mengenai si UTR-nya itu ya. Dari teman-teman kelompok 7 langsung aja nih. Ada yang ingin jawab? Baik, saya akan menjawab pertanyaan Nurdalifa. Jadi UTR itu merupakan kepanjangan dari untranslated region. Nah, bagian sekuen di UTR ini tidak akan ditranslasi. Walaupun seperti itu, UTR mengandung elemen-elemen struktural dan fungsional yang diperlukan untuk replikasi dan translasi. Nah, untuk misalnya dalam penelitian mengenai virus sendiri, UTR itu dapat berperan vital dalam menentukan efisiensi translasi dari virus tersebut. Kemudian selain itu UTR juga dapat menentukan kemampuan virus dalam menginfeksi inang. Seperti itu, Nur. Bagaimana? Apakah cukup?
Oh, ya, oke. Cukup. Makasih, Adek. Oke, makasih Ade atas jawabannya. Dari teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Saya masih bingung. Karena waktunya sudah habis, sekarang giliran dari asisten yang akan bertanya kepada Bang yang silakan dimulai dulu, Bang. Oke, teman-teman, mungkin acak aja ya terkait kelompok berapa nih? Kelompok 9 ya. Kelompok 9. Ini kan tadi bahasannya terkait transfer gen ya. Nah, coba untuk Rita. Rita, ada Rita? Hadir, Bang. Oke. Nah, dalam teknik transgenesis atau transfer gen itu kan kita memasukkan DNA ya dalam ikannya. Nah, kalau menurut Rita sendiri gitu, bisa nggak sih DNA selain DNA ikan kita masukkan gitu ke dalam ikan yang akan kita jadikan ikan transgenik? Izin menjawab, Bang. Iya. Ini maksudnya dari DNA selain ikan ke ikan gitu ya, Bang? Iya. Kalau nggak salah itu kemarin saya sempat baca di jurnal gitu. Dia dari apa ya, hewan domba atau apa gitu. Dia dimasukkan ke dalam ikan gitu, Bang. Tapi saya belum terlalu paham apa ikannya itu apa gitu. Cuman baca sekilas kemarin ada dari gen apa DNA-nya domba itu dimasukkan ke ikan gitu, Bang. Gen apa itu? Untuk bagiannya gen apa ya? Apa ya, Bang? Lupa, Bang. Kalau menurut Rita sendiri kira-kira bisa nggak? Kalau menurut saya bisa, Bang. Yang domba itu ada contoh berhasilnya nggak? Kemarin bacanya berhasil sih, Bang. Kira-kira kalau yang dimaksudkan berhasil itu dalam proses transgenesis itu apa sih? Gimana, Bang? Yang dimaksudkan DNA-nya berhasil masuk itu dalam proses transgenesis itu maksudnya gimana? Apakah kita suntikin masuk itu udah termasuk berhasil atau gimana? Yang dimaksud prosesnya itu berhasil itu seperti apa sampai bisa dibilang berhasil? Baik, Bang. Izin menjawab. Kan seperti ikan apa? Ikan apa itu yang ini apa yang ikan transgenik dan non transgenik itu kan kalau misalnya dikatakan berhasil jika dia mempunyai ukuran tubuh yang lebih besar dibandingkan ikan non transgenik, begitu, Bang. Mungkin juga tubuhnya saja. Ini, Bang, apa dikatakan berhasil itu misalnya gen yang kita masukkan itu sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu, Bang.
Misalnya fungsinya itu berjalan sesuai gitu. Berarti bisa dilihat itu dari hasil akhirnya langsung seperti itu. Bagaimana, Bang? Berarti bisa dilihat berhasilnya itu dari hasil akhir ikannya. Iya, Bang. Terus juga Terus mungkin sebagai ini, Bang, perbandingannya gimana? perbandingan antara yang kan di transgenik dan tidak gitu, Bang. Nah, Diberi perlakuan kontrol gitu, Bang. oke. Ya, cukup. Rizka, silakan. Oke. Mau nanya ke kelompok 8 untuk Yola. Silakan dijawab ya. Di PPT-nya tadi kalian memaparkan ada contoh penggunaan vaksin bivalen. Silahkan Yola dijelaskan vaksin bivalen itu apa dan kenapa menggunakan vaksin bivalen. Maaf Kak, tadi pertanyaannya apa? Kurang jelas Kak. Apa itu vaksin bivalen dan kenapa digunakan vaksin bivalen? Vaksin bivalen ya Kak? Oke, sebentar ya Kak. Ayo Yola, silakan jawab untuk berjalan. Iya Kak, sebentar. Bisa dibantu Yolanita. Yolanita ada? Ada Kak. Ya, silahkan dibantu. Temannya jawab. Oke Kak, menurut gimana? Oke, sambil nunggu Yola dan Yolanita mencari jawaban, tolong diperhatikan lagi cara pembacaan kata ya, seperti CPR bukan CPR ya, terus DH5 alpha ya, bukan DHA, beda lagi. Halo Pak. Yap. Dengar nggak Kak? Ya. Jadi saya pernah baca jurnal gitu tentang vaksin bivalen juga semalam, Aeromonas hydrophila sama Mycobacterium kalau nggak salah. Di situ tuh dijelasin vaksin bivalen itu dia vaksin yang dibuat, kalau berdasarkan jurnal itu vaksin yang dibuat dengan mencampurkan komposisi dari sediaan 2 bakteri inaktif gitu Kak. Kalau di jurnal yang saya baca itu Aeromonas sama Mycobacterium gitu Kak. Oke, Yolanita. Yola? Iya Kak, izin menambahkan ya Kak. Dari jurnal yang saya baca itu vaksin bivalen itu
merupakan vaksin yang mengandung 2 jenis patogen atau polivalen gitu Kak. Vaksin yang mengandung beberapa jenis patogen gitu Kak. Oke, terima kasih kepada Yola. Bang Yuda atau Kak Uni mau bertanya? Oke, sepertinya pertanyaannya cukup. Terus tadi diperhatiin lagi ya, ada beberapa pernyataan yang salah sama pengambilan citasi yang salah. Jadi diperhatiin lagi, jangan asal ambil citasi. Terus diperhatiin, vaksin itu apa benar fungsinya untuk meningkatkan fagositosis dari leukosit atau enggak, dicek lagi. Terus DNA itu bukan apa bilang apa ya? Baca lagi ya. Harusnya komplementari DNA. Bukan apa tadi? Saya lupa. Biasanya apa ya? Salah ya biasanya. Terus pelajari lagi apa yang kalian sampaikan itu, kalian harus paham. Kalau kalian nggak paham, orang langsung paham, langsung ngeh kalau kalian itu tidak paham dari cara penyampaiannya ya. Harus paham. Nggak apa-apa, nggak banyak yang disampaikan, asalkan kalian paham dan bisa menjabarkannya. Dari saya itu aja sih. Dari asisten lain ada tambahan? Oke, sepertinya sudah. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat. Jangan lupa praktikum hari Jumat untuk paralel 1. Ini paralel berapa? Paralel 2? Paralel 1, Kak. Paralel 1, nah itu besok praktikum. Yang tesnya dibawa. Terus banyak koreksi. Ini maaf ya, melenceng dikit untuk praktikum. Koreksi dari asisten kalau setiap kalian mau menjawab ataupun bertanya, silakan sebutkan nama dan NIM agar memudahkan kita mengenali kalian dan mencatat aktifan kalian. Karena kita nggak tahu, nggak langsung hafal nama kalian siapa, terus apa. Dari kami saja, terima kasih atas perhatiannya. Silakan ditutup dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.